Kita ini Bapak Ibu dengan masalah dunia itu sering mendapatkan satu nasihat begini: ambil dunia itu hanya di tangan saja, jangan sampai engkau masukkan ke dalam hati, kan gitu Pak ya. Ini kan nasihatnya begitu, dan itu memang betul. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya main-main saja. Dunia ini istilahnya sesuatu yang tidak kekal, yang tidak akan pernah abadi. Nah, kemudian hadirin, untuk mengukur bagaimana kerakusan kita terhadap dunia, apakah kita ini termasuk golongan orang-orang yang rakus terhadap dunia, ataukah kita ini termasuk golongan orang-orang yang memang mempunyai motivasi untuk menumpuk-numpuk harta, ataukah kita itu mempunyai satu karakter orang yang memang kita ini hamba dunia. Karena sesungguhnya manusia itu menjadi hamba dari yang dia cintai. Ada makalah Arab itu, syair Arab itu begitu Pak, manusia itu menjadi hamba dari sesuatu yang dia cintai. Bapak kok cinta main catur gitu Pak, maka Anda akan menjadi hamba dari catur itu sendiri. Kemana-mana Bapak mesti akan berpikiran untuk main catur, hari-hari digunakan untuk belajar main catur. Begitu juga ketika kita mencintai seseorang, laki-laki jatuh cinta kepada perempuan, perempuan jatuh cinta pada laki-laki, maka mereka ini akan menjadi budaknya masing-masing dari yang dicintai. Begitu seterusnya, istilahnya kan begitu. Nah hadirin, masalah baik atau buruk ini masih sebagai sesuatu yang netral. Nanti bisa dikatakan baik, bisa juga dikatakan buruk, perkara yang menjadi budak sesuatu yang dicintai tadi Pak. Nah, kembali ke tadi, apakah kita ini seseorang yang mengejar dunia, ataukah kita ini seseorang yang menumpuk-numpuk harta, ataukah kita ini termasuk seseorang yang justru terhadap dunia itu warok, mirai, hati-hati. Maka hadirin, nasihat ulama al-hikmah itu begini: man istaghola, barang siapa yang di dalam dirinya itu tersibukkan, termotivasi, kemudian istilahnya apa ya Pak ya, pokoknya fokusnya hidup seseorang tersebut bijam ilmal terhadap perkara untuk mengumpulkan atau menumpuk-numpuk harta dunia, maka tercermin dari perilakunya dia pasti akan mengambil perkara atau harta-harta atau penghasilan dari yang haram juga. Jadi ini cerminannya. Ini tidak membicarakan kedudukan atau profesi atau aksesori seseorang. Bisa jadi orang itu orang miskin, bisa jadi orang kaya, bisa jadi pejabat tinggi, bisa jadi rakyat jelata, bisa jadi umat yang tidak mengetahui ilmu agama, bisa jadi orang yang dikatakan sebagai ahli agama sekalipun Pak. Seseorang tersebut termasuk golongan orang-orang yang rakus enggak dengan dunia? Orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang kecenderungan mengumpulkan harta itu tinggi enggak? Itu tercermin dari perilakunya. Selama seseorang itu yang haram juga diambil, yang haram juga diembat, profesi apapun, status sosial apapun, maka orang itu masih diperbudak oleh dunia Pak, selama yang haram pun diambil. Apakah ini bisa lintas mengena kepada siapapun? Bisa, nggak laki-laki, nggak perempuan Pak. Asal masih mau mengambil yang haram, entah itu dia kaya raya, entah itu miskin, entah itu pejabat, entah itu penguasa, entah kiai sekalipun, entah ustadz sekalipun, mohon maaf, entah pokoknya siapapun lah, asal masih mau yang haram juga diangkut, orang itu masih diperbudak oleh harta dunia. Nah kita sekarang tengok, kita ini mau nggak diperbudak oleh harta dunia? Kalau mau hadirin, ya sudah, ambil semuanya, karena konsekuensinya nanti akan kita tanggung Mbak.
Tapi kalau kita mengambil dunia ini hanya di tangannya saja, tidak akan masuk dalam hati kita. Saya akan ngambil dunia hanya di tangan saja, tidak masuk di hati. Konsep itu tidak membicarakan banyak dan sedikitnya harta, enggak. Konsep itu membicarakan tentang bagaimana mendapatkannya yang halal, keluarnya dengan yang halal, gitu loh. Jadi meskipun hadirin yang dirahmati oleh Allah, Bapak punya harta kekayaan yang melimpah, profesi juga tinggi, kedudukan juga tinggi, ya kan? Tapi kok yang haram juga masih diangkut, berarti dunia masih memperlat Anda. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga bagi orang yang ahli agama. Wah, ngaji kemana-mana, masya Allah Pak, macam waliullah, ya kan? Ceramah semua orang takjub, ya kan? Ilmu agama, dalil, oh masya Allah Pak, macam hujan badai kalau dia berdalil, keluar semua. Tapi ya tadi, kok dengan yang haram juga masih mau, mohon maaf, itu ulama, itu kiai, itu pejabat masih diperbudak oleh dunia. Nah kita ini hati-hati. Kalau sempat yang haram pun kita ambil Pak, mohon maaf, berarti kita masih termasuk golongan orang yang diperbudak oleh dunia. Baik itu yang haram sedikit maupun yang haram yang banyak. Contoh ibu-ibu misalkan, ya kan, nak beli buah-buahan, alasannya adalah mau ngicip satu, ternyata anaknya juga dikasih, kemudian dia juga bawa, akhirnya beli 1 kilo yang diicipin 2-3 buah, ya sama Pak, ya kan. Ini kan dolim. Dulu di Ramayana itu jangan dimakan dengan alasan ngicip gitu kan. Tapi banyak juga ibu-ibu yang pakai jilbab itu ke situ sambil madahin apa ke kantong itu, masukkan ke kantong sambil makan juga. Waduh, saya bilang itu berarti masih diperbudak oleh nafsu dunia Pak. Begitu juga kita dalam profesi-profesi kita, gitu loh. Kita masih memanfaatkan profesi untuk menekan seseorang sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak halal, sama. Begitu juga dengan kiai, begitu juga dengan ustadz. Pokoknya ini masih bisa mengenai kepada siapapun. Tinggal bagaimana kita ini berani mengakui atau tidak bahwa diri kita ini masih diperbudak oleh dunia. Tapi kalau Bapak misalkan mohon maaf, meskipun ya misalkan begini, Bapak ya jadi ASN, habis jadi ASN di luar Bapak masih punya kedai, kemudian di kedai istri jenengan masih jualan online, apakah ini diperbudak oleh dunia? Selama hadirin itu masih di dalam perkara yang halal dan selama tidak mengganggu aktivitas ketaatan kepada Allah, itu belum dikategorikan rakus terhadap dunia. Itu namanya memaksimalkan potensi. Ah, beda loh. Ini beda Pak ya. Mohon jangan disalahartikan. Seseorang yang ketika misalkan tadi ya sudah jadi pegawai negeri, masih berwirausaha, ya kan? Kemudian masih juga istrinya jualan online, misalkan begitu. Apakah itu termasuk golongan orang yang diperbudak oleh dunia? Asal selama kegiatan itu tidak mengambil dari yang haram, masih yang halal, tidak mengganggu nilai-nilai taatnya kepada Allah, pas jamnya sholat berjamaah ya sholat gitu, dan tidak menjadikan tubuhnya sakit, maka itu belum dikategorikan rakus terhadap dunia, tapi namanya memaksimalkan potensi. Tapi meskipun cuma jadi pegawai atau jadi karyawan, tidak ada tambahan di luar, tapi di situ sudah makan barang yang haram, meskipun itu tidak sedasat orang yang tadi di dalam menghabiskan waktunya untuk mencari dunia, orang yang mengambil haram itu sudah disebut dengan orang yang diperbudak dunia. Karena dunia menyeret kepada azab yang harus dia terima.